Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Indriani dari kelas PAIE. Akan memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPD. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam pada kemerdekaan dapat dibagi melalui 3 periode. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan Islam semenjak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang dikenal sebagai periode Orde Lama. Dan yang kedua, pelaksanaan pendidikan Islam mulai tahun 1965 sampai sekarang yang dikenal sebagai periode Orde Baru. Dan yang ketiga, pelaksanaan pendidikan Islam mulai tahun 1908 sampai sekarang atau disebut periode reformasi. Untuk kebutuhan analisis, saya akan menjelaskan 2 periode, yaitu periode pertama, pemetaan pembahasan tentang pelaksanaan pendidikan Islam setelah merdeka dimaksudkan untuk melihat pola kebijakan pemerintah dalam hal menyelenggarakan pendidikan Islam. Nah, yang pertama, pendidikan Islam periode Orde Lama. Penyelenggaraan pendidikan Islam setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah dilaksanakan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan. Di antaranya, pemerintah memberikan penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga Islam yang sudah ada. Pada tanggal 22 Desember 1945, Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat mengemukakan bahwa memajukan dunia pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan berpesat. Nah, yang kedua, pendidikan Islam pada periode Orde Baru. Sejak ditumpasnya pemberontakan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan secara murni. Pemerintah Orde Baru menetapkan beberapa kebijakan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan agama, di antara lain yang pertama, menyusun GBHN pada tahun 1973 sampai 1978 dan 1983 ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di setiap sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan. Dan yang kedua, ditetapkannya pengaturan pada umum pelita bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam pada pemerintahan masa Orde Baru, bila dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan, pada intinya menekankan pada penguatan secara konstitusional serta menyempurnakan pelaksanaan pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk sekolah dan organisasi pendidikan Islam di Indonesia. Terbentuknya organisasi Islam di Indonesia banyak disebabkan tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme sebagai respon terhadap kepincangan yang ada di kalangan masyarakat pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Para pemimpin pergerakan nasional dengan kesadaran penuh ingin mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia melalui langkah progresif dengan membangun organisasi sekolah. Selain berdirinya lembaga sekolah yang orientasinya dalam ranah pendidikan Islam, secara formal berdiri pada beberapa organisasi berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam. Di antara lain, yang pertama, Al-Jam'iyat Al-Khairiyah. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab
Dua bidang utama yang diperhatikan oleh organisasi ini adalah pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak ke Turki untuk pelajaran studi. Yang kedua, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah oleh kalangan ulama penganut mazhab dan seringkali menyebut dirinya sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan yang keempat ialah Perserikatan Ulama. Organisasi ini merupakan perwujudan dan lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan di Indonesia. Kehadiran Perserikatan Ulama atas dasar inisiatif Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911 Masehi. Dan yang terakhir adalah Persatuan Islam atau yang sering disebut dengan Persis yang didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 Masehi oleh Kiai Haji Zamzam Persis. Memberikan perhatiannya sangat besar di bidang pendidikan. Dalam pendidikan, Persis mendirikan madrasah yang dimaksudkan untuk melayani anak-anak anggotanya. Nah, bila mana ditelaah muatan tujuan dan orientasi terbentuknya beberapa organisasi yang tadi disebutkan, baik dalam bentuk lembaga, sekolah, maupun organisasi non-formal lainnya. Secara umum, organisasi tersebut mempunyai peranan yang sama sebagai wadah pengembangan diri sekaligus untuk memperkokoh pemahaman terhadap Islam. Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, beberapa organisasi tersebut telah berperan penting dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan sekaligus menjadi pelopor dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.